Belakang. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman dan Ibu Jinai? Sudah, Mbak. Ya, Ya, baik. kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Jinai dan teman-teman semua. Pada pagi ini kami dari kelompok 3 akan mencoba sharing terkait dengan buku antropologi chapter keempat, yaitu tentang environmentalism and cultural diversity, di mana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Ningsih Ika Pratiwi, kemudian ada Mas Angga dan Mas Arif Setiawan. Untuk pendahuluan, di mana antropologi ini dapat memberikan wawasan terkait bagaimana manusia memahami dan juga bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan cara mempelajari budaya manusia itu sendiri dan dengan segala keragamannya. Antropologi ini dapat berkontribusi langsung terhadap perkembangan para environmentalis dengan mengkaji lingkungan hidup sebagai fenomena budaya. Kemudian terdapat berbagai macam cara dalam memahami lingkungan, termasuk gagasan-gagasan yang berasal dari para environmentalis dari Barat. Kemudian adanya perbandingan lintas budaya ini bertujuan untuk membangun jembatan konseptual antara paham environmentalism dan cara-cara lain dalam memahami berbagai kebudayaan. Yang pertama, di buku membahas terkait dengan Kogi people atau suku Kogi, di mana pada tahun 1990 sebuah dokumenter dari BBC menyatakan bahwa ada sebuah pesan dari suku Kogi ini terhadap dunia. Suku Kogi ini hidup di Sierra Nevada, itu di sebuah pegunungan di Colombia. Kemudian sejarahnya, mereka zaman dulu itu sekitar abad ke-16 dijajah atau dimusnahkan atau tempat tinggalnya dihancurkan oleh invasi dari bangsa Spanyol. Nah, tradisi dari turun-temurun dari secara lisan itu menceritakan bagaimana para pengungsi ini kemudian melarikan diri ke daerah Sierra, yaitu tempat tinggal suku Kogi sekarang. Kemudian mereka hidup di sana bersama dengan ahli ritual mereka. Nah, The Great Mother ini atau Aluna dianggap sebagai pencipta alam semesta. Kemudian dengan Sierra atau tempat tinggal suku Kogi ini sebagai pusatnya. Kemudian The Great Mother ini punya seorang anak yang bernama Serankua. Jadi anaknya inilah yang menciptakan manusia dan maupun makhluk hidup lainnya atau isi dari dunia itu sendiri. Nah, untuk suku Kogi ini dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan, yaitu mereka menyebutnya elder brothers. Kemudian si Serankua ini kemudian menciptakan manusia lainnya setelah suku Kogi yang disebut sebagai younger brother. Nah, si younger brother inilah mereka menganggap kolonial dari Spanyol itu sebagai younger brother yang diusir dari tanah kelahirannya, seperti itu. Kemudian setelah diusir mereka kembali dan mengeksploitasi bumi dan alam. Nah, apa yang menjadi pesan dari suku Kogi ini yang muncul di
berita BBC itu, yaitu bahwa, mereka itu yang di, kotak biru itu adalah isi pesannya. Jadi mereka mengirimkan pesan ini untuk memberi, apa ya, nasihat kepada younger brother mereka itu, jika mereka terus-menerus seperti ini, maka yang terjadi adalah dunia ini bisa berakhir karena saking banyaknya eksploitasi minyak dan sumber daya alam lainnya. Kemudian pesan ini sangat menarik media massa, kemudian ada muncul berbagai opini, termasuk sedikit rasa tidak percaya dari berbagai, masyarakat, termasuk environmentalis. Dan juga dari kalangan antropolog, mereka sulit, agak ragu menerima bahwa Kogi ini benar-benar primitif atau sebijaksana itu dalam, hal ekologi. Nah, suku Kogi ini juga ada yang menganggap bahwa mereka buatan atau, apa ya, skenario dari bangsa barat untuk, menjaga lingkungan, seperti itu. Jadi, menurut para environmentalis, jika bangsa barat ingin menciptakan sebuah pesan penting, nah mereka mungkin akan, membuat seperti yang dilakukan oleh suku Kogi ini, seperti itu. Nah, kebetulan saya menemukan sebuah film, ini terkait tentang suku Kogi. Judulnya Aluna: An Ecological Warning by Kogi People. Ini filmnya lumayan panjang kalau kita tonton ya, mungkin kita cari lain waktu untuk menonton bersama, atau bisa dicari sendiri di YouTube. Nah, selanjutnya adalah tentang mitos dari, primitive ecological wisdom, di mana mitos kearifan ekologi primitif ini, eee bukan hanya sekedar cerita yang diusung oleh para environmentalis. Di mitos ini menganggap bahwa semua non-industrial ways of living atau kehidupan yang memang, apa ya, hanya bergantung pada alam itu dianggap sebagai budaya yang ramah lingkungan. Kemudian, misalnya para pemburu dan pengumpul itu dianggap sebagai teladan kebajikan ekologis. Namun lain halnya dengan, yang sudah mulai bercocok tanam agrikulturalis dan transhuman nomads itu justru lebih, dianggap kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, mengapa hal ini muncul? Pertama adalah, yaitu tadi cara hidup yang paling ramah lingkungan atau yang paling sedikit merubah lingkungan itu diasumsikan sebagai cara hidup yang paling sesuai dengan keberadaan alam. Kemudian yang kedua, gambaran kearifan ekologi primitif ini lahir dari, perbandingan terhadap praktik-praktik industrialisme. Misalnya pertanian, eee, karena penggunaan pupuk dan pestisida itu dianggap mencemari lingkungan dan merusak kesehatan, dan juga mengubah landscape menjadi monokultur sehingga mengurangi keanekaragaman. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kedekatan dengan masyarakat industri, baik secara historis maupun geografis. Hal ini mengarahkan perhatian pada beberapa masyarakat non-industri. Misalnya, masyarakat Amerika modern dengan tingkat konsumsi yang tinggi, dipandang sebagai perwujudan sesuatu yang tidak sehat. Nah, ini terkait juga dengan ekspansi kaum kulit putih atau orang Eropa ke Amerika. Nah, ini dianggap oleh para environmentalis sebagai budaya yang agresif dan merusak secara ekologis. Kemudian para environmentalis ini juga, sangat menghormati terhadap masyarakat adat yang ada di seluruh dunia. Ini terkait dengan suku-suku asli, baik di Amerika, di Asia, maupun, di benua lainnya. Dan mereka dianggap sebagai penjaga yang paling berhak dan tepat atas sumber daya di wilayah mereka. Nah, kemudian, pembahasan selanjutnya itu tentang, budaya yang berbeda juga, eee,
terkait dengan lingkungan yang berbeda. Akan disampaikan oleh Mas Angga, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Perkenalkan saya Angga. Saya akan menjelaskan beberapa contoh ya dari yang disebutkan oleh Kay Milton dalam bukunya tentang budaya dan hubungan mereka dengan alam. Yang pertama itu adalah hunter-gatherers and a giving environment. Jadi bukan suku ya, manusia pemburu pengumpul dan alam yang memberi suka memberi gitu ya. Jadi Hamilton berpendapat bahwa dulu antropologis itu menganggap para pemburu pengumpul itu sebenarnya ya sudah punya kemampuan untuk selain berburu dan mengumpul juga sudah mulai punya kemampuan untuk misalnya untuk menanam dan lain-lain ya. Artinya sudah punya kemampuan untuk mengolah alam itu dulu. Tapi kemudian Milton berargumen bahwa kalau sudah bisa mengolah alam, berarti mereka sudah bukan pemburu pengumpul lagi, gitu. Sudah masuk ke era baru. Kemudian Milton menjelaskan bahwa hunter-gatherer itu hidupnya itu pasrah kepada alam. Jadi alam itu dianggap memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Jadi alam itu memberikan hewan untuk diburu, alam juga memberikan tanaman-tanaman liar untuk dimakan dan lain-lain. Jadi mereka menganggap bahwa alamlah yang memberikan segala kebutuhan yang mereka perlukan untuk hidup. Next. Kemudian the Dogon respecting the power of environment. Jadi suku Dogon di Amerika Barat itu mereka itu hidup menghormati alam itu dengan menghormati semak-semak di lingkungan mereka. Jadi Afrika dengan lingkungan yang seperti itu ya, banyak semak-semak. Kenapa? Karena semak-semak itu dianggap rumah bagi jiwa nenek moyang mereka yang apabila diganggu itu nanti bakal istilahnya kualat gitu ya, kita bakal diserang balik jiwa kita, lingkungan kita gitu. Kenapa? Karena semak-semak itu menjadi sumber penghidupan penduduk Dogon. Jadi semak-semak itu tempat mereka itu mendapatkan buah-buahan. Dari semak-semak mereka mendapatkan kacang. Juga terkadang ada madu di situ. Dan juga ada binatang-binatang liar yang hidup di situ gitu, yang sebagai sumber makanan mereka. Jadi karena itu penduduk Dogon berusaha untuk tidak merusak semak-semak karena dari sanalah itu kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Next. Kemudian Kasigao at the mercy of environmental force. Ya. Jadi Kasigao dalam mereka hidup itu menghormati alam karena alam itu terjadi bencana, juga alam itu memberikan mereka penyakit, memberikan mereka masalah. Gitu. Jadi Kasigao adalah sebuah desa yang terletak di sebuah bukit di selatan Kenya. Penduduk Kasigao itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam. Dalam perjalanan hidup mereka, penduduk Kasigao itu tadi kerap dihantam oleh berbagai masalah, misalnya serangan binatang liar, hujan deras yang membuat mereka gagal panen, dan penyakit-penyakit. Nah, kemudian Milton bercerita dalam bukunya bahwa desa Kasigao itu mendapatkan masalah baru, yaitu budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat mereka. Dulunya, masyarakat Kasigao itu menganggap sebuah penyakit atau bencana itu sesuatu yang tidak dapat mereka hindari. Jadi mereka datang dari alam, jadi mereka menerima ya apa yang diberikan oleh alam tersebut. Tapi terkadang mereka memang butuh bantuan dukun dalam menghadapi masalah mereka, terutama saat sakit. Ya. Nah, kemudian budaya asing masuk, sebagian kecil penduduk Kasigao mulai memeluk agama Kristen. Kemudian terjadi pergeseran pola pikir yang dulunya menghormati alam, kini menyalahkan iblis, ya, menyalahkan setan sebagai penyebab dari penyakit atau bencana yang menimpa mereka. Lalu budaya asing lain yang masuk adalah pendidikan. Ya. Pendidikan Barat yang masuk lewat sekolah-sekolah ini mulai membuat sebagian lain penduduk Kasigao juga mulai tidak percaya kepada dukun dan jiwa-jiwa leluhur.
pengobatan dari akibat bencana dan penyakit ya kini tidak lagi lewat dukun tapi sudah melalui pengobatan modern ya. Jadi penduduk Kasigau sekarang itu menjadi sebuah desa yang kompleks. Ada yang masih tradisional, ada yang agamis, ada yang sudah modern, sehingga Newton mengatakan sulit untuk mengidentifikasi sebenarnya bagaimana sih cara penduduk Kasigau memandang lingkungan mereka. Power and protection, dari ketika contoh kebudayaan masyarakat sebelumnya, ya, terlihat bagaimana alam itu di posisi yang jauh lebih kuat dari manusia. Jadi alamlah yang menyediakan pangan bagi pemburu pengumpul dan penduduk Dagon. Kemudian penduduk Kasigau juga menakuti alam karena alam menjadi sumber malapetaka dan penyakit yang mereka derita. Dari contoh kebudayaan tersebut bukan berarti manusia tidak punya kekuatan sama sekali, tetapi pengaruh manusia kepada alam itu kalah dengan bagaimana alam mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, setelah ini akan ada contoh di mana manusia itu mulai mempunyai kendali dalam mempengaruhi alam. Atur konservasionis atau pelestari alam ya. Jadi para pelestari alam itu berpandangan bahwa nilai tertinggi dari lingkungan hidup adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di dalamnya atau biodiversitas. Mereka menganggap dampak terbesar yang diakibatkan oleh manusia kepada alam dan lingkungan itu adalah hilangnya biodiversitas tersebut. Jadi para pelestari alam ini hidup di lingkungan yang tadi berbeda dengan 3 budaya sebelumnya. Seperti budaya di pemburu pengumpul, penduduk Dogor atau penduduk Kasigau, lingkungan tempat tinggal para pelestari alam itu adalah lingkungan yang dikatakan rapuh dan lemah ya, jadi butuh perhatian lebih dari para pelestari alam. Kemudian budaya berikutnya, suku Kri. Suku Kri adalah penduduk asli Amerika Utara yang berasal dari Quebec, Kanada. Itu ketika mereka berburu, mereka juga menganggap bahwa binatang buruan mereka itu punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan menjadi tugas manusia untuk membantu hewan-hewan tersebut. Jadi ada budaya bertukar hadiah antara suku Kri dengan para binatang, di mana para binatang menyerahkan diri mereka untuk diburu. Dan sebagai gantinya para penduduk suku Kri membuat jamuan atau persembahan berupa rokok atau asap dari makanan hasil perburuan mereka. Para suku Kri percaya bahwa perburuan tanpa ganti rugi kepada alam akan merusak lingkungan mereka. Karena itu para Kri menganggap para binatang itu lebih superior dibanding mereka. Kemudian penduduk asli Australia. Para aborigin yang merupakan penduduk asli benua Australia percaya bahwa tempat mereka hidup itu diciptakan oleh leluhur mereka yang sukanya itu berjalan-jalan mengelilingi dunia. Jadi suka berpindah-pindah tempat. Selama leluhur mereka berjalan mencari lokasi baru untuk hidup, mereka tuh lalu menemukan misal batu atau lembah atau danau. Lalu setiap mereka menemukan sesuatu yang baru, mereka melakukan upacara untuk mengabadikan lokasi-lokasi tersebut, benda-benda tersebut lewat lagu-laguan atau lukisan. Kebiasaan ini kemudian menjadi tanggung jawab penerus mereka, di mana penerus mereka itu percaya bahwa mereka tadi inkarnasi dari leluhur mereka tadi, jadi reinkarnasi, sehingga kegiatan mengabadikan ini terus dilakukan hingga generasi saat ini. Kemudian selanjutnya bisa Mas Awan. Matur nuwun Mas Angga. Terkait hal ini itu sebenarnya ada sebuah hipotesis yang sangat menarik, yaitu hipotesis Gaia, di mana hal ini dikemukakan oleh Lovelock, di mana Lovelock sendiri berpendapat bahwasanya semua yang ada di bumi itu baik dari komponen biosfer dan komponen fisik bumi, yaitu atmosfer, kriosfer, hidrosfer dan litosfer itu saling berinteraksi dan bekerja sama sehingga membentuk keseimbangan sebagai sebuah sistem kehidupan. Nah, untuk itu diperlukan ekosistem yang sehat secara keseluruhan dan tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain. Nah, teori ini dalam teori ini sebenarnya dikatakan bahwasanya bumi itu dapat menjaga dirinya sendiri. Akan tetapi sebagian peneliti menyatakan bahwa sistem kehidupan yang ada di bumi itu sebenarnya dalam keadaan rentan, sehingga
bumi itu tidak sepenuhnya dapat mengendalikan nasibnya sendiri, sehingga manusia harus berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Next, Mbak. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari perbandingan bermacam-macam budaya tersebut itu kita kembali mengkaji tentang mitos-mitos yang ada, di mana ada 4 alasan mengapa para environmentalis atau pemerhati lingkungan itu percaya bahwa budaya non-industri itu merupakan budaya yang ramah lingkungan. Yang pertama itu mitos sendiri sebagai sebuah pernyataan dogmatis, artinya sebagai pernyataan yang dogmatis itu, mitos itu tidak mudah dibantah, karena mitos itu tetap ada karena ya environmentalis itu punya alasan yang kuat untuk mempercayainya. Gagasan bahwa misalnya budaya non-industri itu baik dan ramah lingkungan itu memungkinkan para aktivis lingkungan radikal itu berpendapat bahwa industrialisme itu sendiri yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Untuk yang kedua, sebagian besar aktivis lingkungan itu tidak mengetahui cara masyarakat non-industri memahami dan berinteraksi lingkungan dengan lingkungan mereka. Karena sebagian besar aktivis lingkungan itu masih tidak tahu bagaimana cara masyarakat non-industri itu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, para environmentalis itu nggak punya alasan lagi untuk ragu terhadap mitos yang ada. Yang ketiga, aktivis lingkungan itu gagal membedakan antara budaya dan praktik-praktik yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, yang seperti yang biasa dilakukan oleh para antropolog, environmentalis itu juga gagal membedakan antara budaya dan hal-hal yang dilakukan orang. Sebenarnya dampak masyarakat non-industri terhadap lingkungan itu bergantung tentang bagaimana mereka menggunakan lingkungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya yang setelah dijelaskan Mas Angga tadi, bahwasanya pemburu dan pengumpul itu melihat alam sebagai pemberi yang murah hati, mungkin akan terus mengambil dari alam sampai sumber daya habis, karena mereka tidak menganggap bahwa pemberian alam itu akan habis. Yang keempat, alasan terakhirnya adalah adanya pandangan bahwasanya masyarakat non-industri merupakan masyarakat yang ramah lingkungan. Nah, alasan kenapa hal ini masih bertahan di kalangan environmentalis, bahwasanya hal ini dijadikan sebagai sebuah konteks wacana lingkungan hidup global, di mana masyarakat non-industri itu melanggengkan mitos tersebut dengan mengadopsi citra yang telah dibangun oleh masyarakat untuk mereka sendiri gitu loh. Ada alasan politik yang bagus mengapa hal ini harus dilakukan, yaitu secara khusus dengan membiarkan diri mereka digambarkan di kancah global itu sebagai orang yang ramah lingkungan. Mereka mendapat dukungan dari pemerhati lingkungan di seluruh dunia untuk melawan elit politik di negara mereka sendiri dalam upaya untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali kebebasan tradisi mereka. Next, Mbak. Selanjutnya adalah identifying environmentalist culture. Ada 5 hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya. Hal ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, di mana ada 2 pendapat di dalam hal ini, yaitu bahwasanya lingkungan itu lebih berkuasa dan bagaimana manusia itu lebih berkuasa sehingga mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Untuk untuk lingkungan yang lebih mempunyai kekuatan atau kekuasaan dibandingkan dengan manusia, masyarakat dengan kelompok yang ini cenderung sulit membayangkan bahwasanya mereka bisa berperan dalam
melindungi lingkungan sehingga mau lingkungannya rusak, mau lingkungannya seperti apa, mereka seperti tidak punya kuasa untuk mempengaruhi lingkungannya. Lalu untuk pandangan yang kedua, bagaimana lingkungan itu bisa dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Hal ini membuat manusia itu mengambil peran dalam melindungi lingkungan, sehingga mereka itu merasa bahwa tindakan mereka itu bisa membuat perbedaan dan lebih terbuka untuk berusaha melindungi lingkungan. Nah, yang kedua tentang kerentanan lingkungan, bahwasanya perkembangan industri itu dilakukan dengan asumsi bahwa lingkungan bisa menahan apapun yang dilakukan manusia terhadapnya. Sebaliknya, para environmentalis beranggapan bahwa lingkungan itu tidak bisa menahan semua kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Baik para aktivis lingkungan maupun pihak yang mereka lawan sepakat bahwasanya manusia itu bisa menguasai dan bisa memanipulasi lingkungan. Seperti pada pertanyaan sebelumnya. Namun, banyak perkembangan industri dilakukan dengan asumsi bahwa lingkungan bisa menahan apapun yang bisa dilakukan manusia terhadapnya. Perbedaan pandangan tentang apakah lingkungan kuat atau rentan itu mempengaruhi bagaimana orang dalam masyarakat industri berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya seperti yang dijelaskan Mas Angga tadi, suku Kogi gitu. Berharap agar manusia modern itu menyadari bahwasanya bumi itu sudah rentan dan mulai bertindak lebih bijaksana dalam menjaga lingkungan. Bro. Yang ketiga, tentang nilai lingkungan itu sendiri. Hal ini seperti sebuah pandangan antroposentris gitu. Jika orang melihat lingkungan hanya dari segi kegunaan dan nilainya bagi mereka, maka penilaian mereka terhadap pentingnya lingkungan itu akan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa tergantung padanya. Jika mereka tidak membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, ya cenderung manusia itu akan kurang peduli terhadap lingkungannya gitu. Nilai yang diberikan kepada lingkungan itu sangat bergantung pada sejauh mana orang merasa tergantung padanya. Masyarakat yang lebih bergantung pada lingkungan misalnya akan berusaha lebih menghargai dan melindungi lingkungannya. Yang keempat, tanggung jawab moral masyarakat. Meskipun masyarakat tahu bahwasanya mereka harus bergerak untuk menjaga lingkungan, tetapi biasanya para aktivis lingkungan itu tetap kesulitan untuk mengajak mereka berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya pada dasarnya kan ini merupakan tanggung jawab pribadi ya terhadap lingkungan. Tapi yang terjadi itu biasanya lempar tanggung jawab, di mana misalnya masyarakat itu melemparkan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan pemerintah sendiri itu tidak akan bergerak sebelum ada protes atau sebelum viral. Seperti itu. Yang kelima yaitu hubungan antara waktu dan runtutan kejadian. Di mana waktu adalah sesuatu yang tidak dapat diputar kembali. Mengingat revolusi industri yang mengakibatkan tumbuhnya industri di banyak negara di dunia hingga saat ini itu telah menyebabkan perubahan iklim yang salah satunya adalah kenaikan suhu bumi yang terus terjadi. Akan tetapi para pemerhati lingkungan memiliki pandangan lain terhadap hal ini melalui teori Gaia gitu kan. Sejak dahulu itu bumi telah mengalami pemusnahan berkali-kali gitu. Tapi kan hal ini kemudian muncul lagi keanekaragaman hayati yang baru dalam proses pemulihannya. Peristiwa ini memungkinkan dapat menjadi sebuah jaminan bahwasanya bumi bisa pulih dengan sendirinya di masa depan. Next, Mbak. Mitos kebijaksanaan ekologis primitif itu mungkin mendukung kritik terhadap industrialisasi. Tapi kenyataannya tidak semua masyarakat non-industri hidup dengan cara yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, para aktivis lingkungan hidup harus berhati-hati dalam menggunakan masyarakat non-industri sebagai model untuk keberlanjutan lingkungan.
Memang sebagian besar kerusakan lingkungan skala besar itu disebabkan oleh proses industri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa perubahan budaya yang menjauh dari industrialisme akan efektif dalam mendorong cara berinteraksi dengan lingkungan yang lebih baik. Next, Mbak. Untuk cultural diversity and survival, keragaman budaya itu dianggap penting karena menawarkan berbagai cara untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia. Seperti halnya keanekaragaman hayati yang penting untuk evolusi dan kelangsungan hidup biologis. Keanekaragaman budaya juga penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, ahli antropologi sendiri dan aktivis lingkungan hidup itu berpendapat bahwa memiliki cara pandang dan praktik budaya memberikan banyak kemungkinan untuk masa depan manusia. Jika beberapa cara pandang atau budaya terbukti tidak berkelanjutan, maka kelangsungan manusia itu akan bergantung pada adanya budaya alternatif yang lain. Nah, kemungkinan cara hidup yang berkelanjutan itu akan menjadi yang tersisa setelah ekonomi yang tidak berkelanjutan hancur atau merusak dirinya sendiri dalam kaitannya dengan teori ini. Budaya berkelanjutan mungkin muncul dari kerusakan yang disebabkan oleh ekonomi yang tidak berkelanjutan. Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang manusia itu diperlukan sebuah aktivitas untuk melindungi keragaman budaya sehingga eh, eh, ketika terjadi globalisasi akan budaya gitu kan, hal ini bisa dilindungi oleh hal tersebut. Next, Mbak. Kesimpulan, yang pertama, paradigma yang berbeda terhadap lingkungan itu memiliki dampak pada kelestarian lingkungan. Karena pandangan suatu masyarakat tentang lingkungan, apakah mereka menganggapnya rentan atau tangguh, itu mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Masyarakat yang melihat lingkungan itu sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi mereka cenderung lebih berusaha untuk melindunginya. Sementara mereka yang melihat lingkungan sebagai sesuatu yang lebih overpower, sesuatu yang lebih berkuasa, kuat, mungkin tidak merasa perlu melindunginya karena lingkungan sendiri itu sudah kuat. Nah, pandangan ini juga mempengaruhi nilai yang mereka berikan pada lingkungan tersebut dan pada gilirannya tindakan mereka dalam menjaga kelestariannya. Yang kedua, adanya perbedaan antara budaya dan praktik keseharian dalam masyarakat yang memberikan pemahaman mengenai perlindungan lingkungan. Dalam hal ini itu budaya itu merupakan seperangkat kepercayaan, nilai, dan norma yang mempengaruhi cara berpikir dari pandangan dari dunia suatu masyarakat. Sedangkan praktik sendiri di sini adalah tindakan nyata dan perilaku sehari-hari yang dilakukan berdasarkan budaya tersebut. Membedakan antara budaya dan praktik membantu kita memahami bagaimana kepercayaan dan nilai-nilai itu mempengaruhi tindakan dan bagaimana tindakan tersebut bisa berubah tanpa mengubah budaya dasar. Yang ketiga, pentingnya keragaman budaya dalam rangka menjamin kelangsungan hidup manusia itu sendiri, di mana keragaman budaya itu menyediakan berbagai cara untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia yang penting untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jika beberapa cara pandang atau budaya itu terbukti tidak berkelanjutan, maka adanya berbagai alternatif budaya memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, melindungi keragaman budaya sangat penting untuk masa depan manusia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Teman.
jawab. Karena pertama kalau ada yang turas dari materi ini, mungkin kita bisa sama-sama cek paham. Ya. Izin bertanya untuk kelompok environmentalism dan cultural diversity ini. Jadi saya ingin bertanya nih, jadi kan telah diterangkan berbagai perbedaan kultural dari yang masyarakat industrial dan non-industrial. Terus kan pasti di situ mereka membawa budaya masing-masing yang pasti akan ada dampaknya bagi lingkungan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui bahwa suatu budaya yang ada di mereka itu memang benar-benar ramah lingkungan? Nah, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Pertanyaannya terima kasih. silakan ya. Silakan. Langsung dijawab ya Bu ya. Ya, langsung saja. Oke, terima kasih Mbak Mahar atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara untuk, memastikan atau mengetahui bahwa suatu budaya itu benar-benar ramah lingkungan? Jadi, ada, bagian juga di buku ini, yang, menyatakan bahwa, cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu budaya itu, benar-benar, ramah lingkungan adalah dengan mengkajinya melalui berbagai perspektif budaya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, paham-paham dari environmentalist tadi yang disampaikan oleh Mas Arif tadi itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Kemudian dapat juga dengan mempertimbangkan, sejauh mana asumsi yang mendasari perspektif budaya tersebut. Jadi, asal muasal muncul budaya itu, dari apa atau seperti apa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung, kemudian juga potensi dari budaya itu sendiri terhadap lingkungan, itu bisa dikaji atau dipelajari, dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran dari para environmentalis tadi. Kemudian untuk, caranya atau pendekatannya itu, karena ini, lebih mengarah ke ilmu sosial, jadi, biasanya digunakan analisis kualitatif, dengan pengumpulan data, dilakukan dengan, strategi studi kasus. Jadi dengan strategi ini, dapat dibuat daftar pertanyaan, kebanyakan pertanyaannya itu adalah tentang bagaimana dan mengapa. Jadi, bisa mencari tahu tentang budaya suatu, suatu suku mungkin, bagaimana dan mengapa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan seperti itu. Mungkin, seperti itu Mbak Mahar, apakah cukup menjawab? Cukup menjawab dan saya dapat memahami maksud jawabannya. Terima kasih Mbak Ika atas tanggapannya. Sama-sama Mbak Mahar. Terima kasih Mbak Ika jawabnya. Maybe it's a matter of how we judge what method we use to judge. For example, as Mbak Ika mentioned, using the quantitative method to examine how much the culture, when specific culture has impact on the environment. But also we need to think about the criteria when we judge
judge which culture is eco-friendly or not. And according to the author, she said one of the criteria is one of the criteria from the perspective of conservationist is nature's diversity, as we discussed last Saturday. So how much that culture contributes to keep the natural diversity. Yeah, I think, but maybe there is another criteria as well. There can be another criteria as well, and not only this perspective of natural diversity. Yeah. So yeah, I think I think it's important to think about not only the way of judging, but also the criteria for judging which culture is good, eco-friendly or not. Yeah, that's my opinion. But do you have any question related to this or another question? Izin, Ibu, Ya. Mbak Ika dan teman-teman. Oh. Oke, baik. Saya Dewi ingin bertanya kepada Mbak Ika dan teman-teman. Jadi mungkin agak mirip dengan pertanyaannya Mbak Mahar tadi terkait bagaimana bisa mengetahui suatu budaya itu benar-benar ramah lingkungan gitu. Jadi saya pernah membaca terkait budaya berburu paus di Desa Lamalera, Pulau Lembata, NTT begitu. Jadi itu sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun dan sampai saat ini budaya tersebut juga masih dilakukan gitu. Sedangkan saya juga pernah baca bahwa data dari IUCN 2018 itu bahwa hampir semua spesies paus itu masuk dalam daftar merah yang berstatus rentan karena populasinya terus menurun di alam begitu. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Arief Setiawan tadi terkait hipotesis Gaia, ya, bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi kehidupan di bumi itu sendiri. Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Mbak. Saya coba jawab ya, Mbak. Ya, silakan. Pada dasarnya itu budaya itu baik gitu lah. Tetapi perilaku manusia yang membuat budaya tersebut itu buruk. Jika kita ulang kembali pelajaran kita tentang teori-teori perencanaan, bahwasanya itu ada 3 tahap, yaitu di mana ada pankosmism, lalu ada antroposentris, kan, di mana budaya-budaya itu pada dasarnya itu sumbernya adalah tentang pankosmism itu sendiri, di mana semua itu berasal dari alam dan kita harus menjaga kelestariannya, seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut mulai bergeser ke perilaku-perilaku yang merusak karena antroposentris itu tadi sendiri, di mana manusia itu mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Seperti yang Mbak Dewi sebutkan tadi bahwasanya misalnya berburu paus gitu. Berburu paus itu pada dasarnya dulu kenapa budaya itu dilakukan, karena pada waktu itu untuk menjaga keseimbangan antara jumlah paus dan jumlah hewan lainnya, maka dilakukan perburuan paus agar tidak terjadi dominasi jumlah paus seperti itu. Akan tetapi dengan
seiring berjalannya waktu jumlah paus itu tersebut berkurang. Artinya perilaku untuk menjaga keseimbangan alam tadi itu berubah menjadi praktik-praktik yang merusak. Nah, contoh yang lainnya misalnya Mbak, untuk tradisi Iriban, yaitu tradisi yang biasanya itu populer di wilayah lereng Gunung Ungaran, kebetulan dekat rumah saya sendiri, itu biasanya dilakukan dengan kegiatan syukuran, lalu dilanjutkan dengan membersihkan saluran air. Nah, ketika melakukan tradisi syukuran, mungkin zaman dulu menggunakan wadah yang ramah lingkungan seperti daun dan lain sebagainya. Untuk sekarang pergeseran dari wadah daun itu menjadi wadah plastik yang lebih simpel, sekali pakai sekali buang. Tapi kan ternyata hal itu sebenarnya bisa merusak lingkungan, itu seperti itu. Nah, jadi kalau menurut pendapat kelompok kami gitu, sebenarnya budaya-budaya itu sebenarnya baik Mbak, tapi bagaimana perilaku individu, perilaku masyarakat itu yang sebenarnya merusak, seperti itu. Cukup Mbak Dewi. Ya Mas, berarti kalau kita melihat dari ini, saya masih balik ke paus ya. Jadi kalau misalkan berarti berkemungkinan suatu budaya itu tidak terus berlanjut untuk dilakukan ya, ketika budaya tersebut seperti paus tadi kan jumlah pausnya sudah rentan begitu. Berarti seharusnya sebaiknya begitu ya, budaya berburu paus juga tidak dilanjutkan begitu ya, karena melihat kondisi dari populasi pausnya sendiri sudah tidak memungkinkan untuk diburu gitu, untuk dilanjutkan budayanya seperti itu. Tapi penjelasan dari Mas Arief, contohnya dari Ungaran sendiri itu ya sudah membuka jendela pikiran saya. Terima kasih banyak atas tanggapannya dan jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Dewi. Terima kasih Mas Salwa sama Mbak Dewi. Maybe it's very important point, I think. And I'm still wondering about the definition of culture. Mas Auer said the culture itself is good thing, but the people's way of acting, the people's behavior is not good. So when you said like that, like this, maybe your way of defining the culture is. So I'm wondering how you define the culture when you say it like that. And because according to the author has herself she herself has own definition of culture, and it's a difficult thing. And she said on page 134, she defined culture as what people think, feel, and know about the world, and it's different from the things they do. So she distinguished the culture or the way people think, feel, and know, distinguish them from the things they do. So how they behave, how they act. But this way of defining the culture is not familiar to me. Yeah, some anthropologists also define culture as more comprehensive one. So this is a bit confusing for me.
So I want to ask you, all of you, how do you agree with the definition of the author? Her definition, her way of defining the culture. Do you agree with that or not? Do you think it's the good definition to understand the situation regarding the environmentalism? If you have any opinion, please share. Ya, baik, Miss. Kalau dibilang setuju atau tidak dengan pendapat yang ada dalam buku, sebenarnya saya setuju bagaimana memisahkan antara budaya dan perilaku, perilaku atau perbuatan masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, dalam konteks tadi yang ditanyakan oleh Mbak Dewi sebenarnya, ketika misalnya tadi dalam konteks budaya itu tadi adalah menjaga alam, bagaimana alam itu dijaga agar tetap dalam kondisi yang seimbang seperti yang dikemukakan di hipotesis Gaia tadi seperti itu. Bahasanya menjaga alam itu sebenarnya baik, Miss. Itu dalam konteks pemahaman kami, bahasanya itu budaya dalam konteks pemahaman kami. Itu menjaga alam. Nah, terkait tadi bahasanya memang kita harus membedakan bagaimana praktik-praktik yang dilakukan itu membedakan dia dengan budaya itu tadi sendiri. Menjaga alam tadi, yaitu tadi dengan cara melakukan perburu paus untuk menjaga keseimbangannya. Itu seperti itu. Ya, kira-kira gitu kan. Hai, Mas Awan, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya mengerti. Ya, I think I understand what you said. Good. Do you have any other comment or questions? Izin Bu Jemai Silakan. untuk bertanya. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak contoh gitu mengenai kebijaksanaan ekologis primitif yang saat ini sering dijadikan dasar gitu sebagai atas perkembangan industrialisasi gitu ya. Tadi disebutkan di bagian diverse culture, diverse environment, mengenai beberapa contoh mengenai pemburu pengumpul, suku Dogon, Kasigao, seperti itu. Kemudian juga dijelaskan lagi gitu contoh di bagian selanjutnya mengenai suku Kri yang menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai kendali dalam mempengaruhi alam gitu. Nah, sebenarnya dari contoh-contoh yang disebutkan pada itu tadi suku Dogon, pemburu pengumpul, dan suku Kri itu sebenarnya apa perbedaan dari keduanya gitu. Padahal kan suku-suku itu juga sebenarnya sama-sama mengandalkan alam gitu untuk sumber kehidupannya gitu. Mungkin begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Izin mencoba menjawab. Tunggu. Memang dalam buku Kay Milton, ketika penulis itu menjabarkan beberapa contoh dari kebudayaan itu, jadi Milton itu membagi kebudayaan yang menjadi contoh-contoh itu dari sudut pandang mereka kepada alam. Jadi pada bagian pertama, jadi saya
misal hunter-gatherer, suku Dogon dan penduduk Asigau itu oleh Milton itu mereka dianggap sebagai suku dan budaya yang menganggap alam itu lebih tinggi derajatnya dari mereka. Jadi alam itu mempengaruhi kehidupan mereka. Pengaruh manusia kepada alam itu istilahnya lebih kecil atau tidak sebegitu kuat kepada alam. Sementara ketika Milton menjelaskan tentang suku Cree atau suku Indian ya yang di Amerika itu, Milton menjelaskan bahwa suku Cree itu secara aktif mereka berburu kepada alam, tetapi berburu di alam ya, berburu di alam, tapi mereka juga menganggap bahwa seimbang lah, mereka menganggap alam itu berada di posisi yang seimbang dengan mereka. Jadi kita berburu alam, tapi alam juga butuh kita bantu mereka dengan memberikan sesajen gitu, seperti itu. Jadi sudut pandangnya, jadi Milton membedakan kedua suku, kedua kebudayaan tersebut dari sudut pandang mereka kepada alam. Mungkin seperti itu, Mbak Saras ya. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Oh ya, terima kasih Mas Angga atas jawabannya. Jadi bisa saya pahami bahwa ada perbedaan dari keduanya itu dari sudut pandangnya gitu ya. Betul Mbak. Setidaknya dari Milton berpendapat seperti itu. Terima kasih. Dari saya cukup jelas begini. Terima kasih. I think it's also a very interesting point how the authors, how K. Milton categorize culture, the way of the indigenous people to interact or not interact with the environment. Maybe Indonesia also, because Indonesia has a lot of diversity, and in some part you have already you got influenced by the Islam, and in some part Christianity, in some part Buddhism and Hinduism and Confucianism. So maybe it's difficult to say. It's difficult to simplify, but but I think it's a very interesting perspective to when we observe how indigenous people or local people see the world around them. So the matter of power balance, on which side the power is located, whether the power is more located in the environment or nature, or whether they think the human has a power or human can make some influence on the environment. It's very interesting point, I think. Okay, thank you. Do you have any other comment or question? While you are thinking, I have one question which I want to ask all of you about related to the conclusion of this chapter, a kind of conclusion.
page 140 to 145 or 41. The part of culture, diversity, and survival. So the K. Milton said, she said, biological diversity is necessary for our evolution, and also she said cultural diversity is also necessary, and she said for me it seems that she postponed the judging which culture is good or not, and she said on page 140, different ways of understanding and interacting with the world provide different possibilities for human future. And she said, in my understanding, she said, because now it's difficult to judge which culture is eco-friendly, most eco-friendly or not. She said, in the future, for the future, we keep all kind of cultures alive, and so that later we can for our survival. So she said the cultural diversity is necessary because now we cannot judge which one is good and not, which culture is ecologically good or not. So we keep diversity, cultural diversity at first, and later, so that later we can, see which one is good, not good or not. So I hope you are following me. So yeah, in the sentence, she said, while advocating that all societies strive to become sustainable, some environmentalists argue that the world needs a variety of sustainable societies achieved by many different paths. So for me, it seems she just postponed. She don't decide now, but later maybe in the future we can decide, but for now we cannot, so we just keep the diversity of culture. So for me it seems she just postponed because if we think about the situation of the globe, maybe we have to act now. We have to maybe stop the behavior which is not eco-friendly. But yeah, so she said she can just postpone. So I want to ask your opinion about this, if you have any comment. Boleh saya berpendapat, Sensei? Iya. Iya, jadi K. Milton kan beliau berpendapat bahwa globalisasi itu
akan menjadi serious threat, ya, jadi masalah yang nanti akan bermasalah kepada lingkungan di masa mendatang. Gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya setuju dengan pendapat beliau. Jadi diversity dari sebuah budaya itu jadi begini, kalau kita bicara tentang kehidupan ekonomi, ya, budaya itu kalau menurut saya itu terbentuk dari lingkungan atau alam tempat manusia tinggal. Jadi misal budaya manusia yang ada di gurun itu akan berbeda dengan budaya dengan manusia yang tinggal di gunung, akan berbeda dengan budaya manusia yang berada di sungai gitu. Kemudian karena perbedaan budaya tersebut, maka kalau kita bicara ekonomi itu produksinya mereka tuh menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda itu akan apa ya? Kalau kita berhubungan interaksi antar budaya itu maka akan saling bertukar gitu. Kebutuhan manusia itu akan saling memenuhi satu dengan yang lain. Jadi misal ketika dia di gunung mereka punya minyak, tapi mereka tidak bisa menanam semangka. Sehingga budaya yang menanam semangka tadi akan datang ke gurun untuk bertukar minyaknya untuk mereka yang tinggal di gunung untuk memasak, sementara yang budaya yang ada di gurun menggunakan semangka itu untuk makan misalnya gitu. Sehingga saya sebenarnya setuju dengan pendapat Kay Milton bahwa globalisasi itu takutnya akan menghilangkan itu gitu. Ketika di seluruh dunia semuanya itu sama, kita tidak bisa lagi mendistinguish antara budaya satu dengan budaya yang lain. Itu ya tadi bagaimana cara kita manusia memenuhi kehidupan kita gitu. Kalau memang distinguish budaya itu perbedaan dari budaya itu menghasilkan seluruh barang untuk kehidupan ekonomi tadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu mungkin tidak apa-apa, tapi sepertinya kan saat ini kan kita sudah tidak bisa membedakan, semakin modern kita semakin sulit untuk membedakan siapa butuh apa dan dapat di mana. Itu yang saat ini sepertinya trendnya menuju ke arah situ, di mana kita pergi ke misal saya pergi ke Jakarta, kemudian saya pergi ke Singapura, kemudian saya pergi ke Madrid misalnya, semuanya sama gitu. Semuanya sama, gedung-gedung, kemudian mau makan juga semua sama, produksinya semua sama, sehingga saya takutkan nanti lingkungan juga dianggap semua sama, tidak ada lagi variasi. Ya mungkin saya tidak tahu apakah thread-nya dalam lingkungan seperti apa, tapi saya rasa kok ada bahaya yang tidak terlihat yang akan muncul di masa mendatang. Mungkin seperti itu, Sens. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya sangat setuju untuk melestarikan kekayaan budaya. Saya juga tidak suka ke Singapura, ke Indonesia, ke mana-mana lihat yang sama. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat kita harus melestarikan kekayaan budaya. Tapi misalnya dari sisi environmentalism ya, misalnya ini contoh misalnya waktu untuk transportasi mungkin kita lebih baik pakai mobil listrik daripada mobil bensin untuk environment. Jadi dari sisi globalisasi mungkin dari sisi globalisasi itu lebih baik semua orang di dunia memakai mobil listrik daripada
kita tetap tahan budaya transportasi di lokal yang memakai banyak minyak, banyak minyak yang merusakkan lingkungan. Bagaimana? Ini agak ekstrim, contoh ekstrim, tapi ya mungkin kita mungkin ada perbedaan waktu kita bicara tentang kekayaan budaya sendiri, culture diversity sendiri, dan waktu kita bicara culture diversity dari sisi environmentalism. Bagaimana? Ini saya pikiran saya tidak saya sendiri tidak jelas, tapi saya sekarang terpikir seperti itu. Kalau teman-teman ada komen atau opini tentang ini, mohon di-share. Mungkin izin sharing aja ya, Iya. Sensei. Sharing pendapat. Ya, silakan. Jadi kalau yang disampaikan Sensei tadi itu perbandingan antara kendaraan yang lebih modern, mungkin dianggap lebih modern ya kendaraan listrik itu, dibandingkan dengan kendaraan dengan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil. Tapi menurut saya untuk kendaraan dengan BBM atau bahan bakar minyak itu sudah merupakan budaya industrial. Jadi sudah masuk ke era industrial. Itu kan dimulai sejak ditemukannya sumber minyak bumi, kemudian diolah menjadi berbagai bahan bakar, kemudian ditemukannya mesin-mesin. Nah, itu sebenarnya sudah bergeser dari yang budaya yang sebelumnya mungkin masih kita berjalan kaki, kemudian menggunakan sepeda sebelum ditemukannya mesin-mesin itu kan. Nah, itu pergeseran ke penggunaan BBM itu menurut saya sudah masuk ke budaya industrialism. Kemudian sekarang muncul teknologi yang lebih lebih dianggap modern kalau kendaraan listrik itu. Nah, kembali lagi sebenarnya konsep kendaraan listrik yang diharapkan itu kan listriknya sudah tidak lagi bergantung kepada bahan bakar fosil atau yang sekarang di Indonesia ini masih bersumber dari batu bara, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi lingkungan, sebenarnya kalau pembangkit listriknya masih mengandalkan bahan bakar fosil itu sebenarnya belum atau tidak bisa disebut ramah lingkungan. Jadi yang diharapkan dari kendaraan listrik ini adalah sumber energi pemasok listriknya itu dari energi baru terbarukan seperti angin, surya, kemudian misal gelombang air, seperti itu. Jadi kalau dianalisis lebih jauh sebenarnya kita kembali lagi ke budaya yang ramah lingkungan. Jadi mungkin karena era industrialisasi itu kita seperti tadi ya yang Mas Arief sampaikan itu ada paham pankosmisme. Yang pertama kita memuja alam, kemudian antroposentris, manusia menjadi pusat pusat kehidupan lah, semua untuk manusia seperti itu. Tapi sekarang kita sadar bahwa keseimbangan itu perlu dan semakin banyaknya semakin banyaknya populasi manusia ini semakin tidak seimbang terhadap alam. Jadi peralihan ke kendaraan listrik menurut saya sesuatu yang baik dengan catatan jika sumber listriknya itu kembali lagi ke alam seperti itu, Sensei. Ya, jadi terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi kalau ambil contoh yang tadi, yang kendaraan itu, apakah
apakah Anda setuju semua orang ini ide saja, ideal saja, misalnya ya karena mungkin mobil listrik sendiri punya kelemahan, tapi misalnya ya kita pikir mobil listrik itu lebih baik daripada mobil yang pakai bensin untuk lingkungan lingkungan alam. Apakah Anda setuju untuk semua orang di dunia memakai alat mobil listrik itu walaupun itu menyebabkan keanekaragaman budaya hilang. Maksudnya culture diversity is disappear. It causes the culture diversity disappear. Also, it causes the culture diversity disappear, but it's good for environment, natural environment. So, do you agree with that? No. Ya, secara umum mungkin saya setuju dengan peralihan tersebut. Nanti di bagian diversity-nya itu mungkin pada kembali tadi sumber listriknya. Jadi ada sumber-sumber daya alam di masing-masing daerah kan berbeda juga. Jadi misal di Belanda kan banyak kincir angin. Jadi nanti diversity-nya jatuhnya di sumber energi listriknya itu, seperti itu. Itu sangat menarik. Iya. Cuman kalau untuk transportasi di mana ya, misal di pegunungan yang jalannya ekstrim, itu mungkin untuk saat ini teknologinya masih perlu dikembangkan lagi. Mungkin kalau untuk pemakaian bahan bakar fosil masih diperlukan, tapi sebisa mungkin mulai untuk dikurangi, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu kayak kompromi ya, sedikitnya. Iya. Flexible. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ika. Permisi, Miss, boleh memberikan pendapat? Iya, silakan. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju dengan ide di mana kita harus milih one most environmentally friendly culture, di mana contoh ekstrimnya adalah transportasi listrik. Karena menurut saya ketika kita mengadopsi hanya satu kultur, hanya satu standar, itu akan menciptakan komunitas-komunitas yang termarginalisasi, di mana untuk satu shifting ke teknologi baru membutuhkan banyak research. Jadi kalau saya pribadi itu sih environmental challenge require local solutions. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi saya masih mengempower cultural diversity. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ali. Iya. Sebenarnya saya juga pikir mungkin itu sangat bahaya, walaupun kita sudah tahu apa yang baik untuk environment. Misalnya ya kalau kita pakai satu alat saja, misalnya mobil listrik itu rumah waktu bencana juga ya. Jadi ya dari sisi itu mungkin culture diversity sendiri itu sangat penting untuk survival, untuk our survival. Terima kasih, Mas Ali. Apakah ada
komen atau pertanyaan yang lain? Sudah cukup kali ya? Kalau gitu tadi saya lupa untuk absen. Jadi sekarang saya buat barcode ya. Ah, sekarang saya mau share. Silakan. Satu mahasiswa lagi ya, yang tidak, yang belum. Ada satu Ibu atas nama Saras ya. Belum bisa Belum bisa. koneksi dengan internet. Oh, siapa ya yang berarti ya nanti Namanya Fatma Ning Tias. baik, nanti saya saja ya kalau ada masalah internet. Ya, terima kasih izinnya. Ya, izin Ibu, untuk pertemuan terakhir ini bisa kita bersama dulu Bu untuk dokumentasi dan laporan ke Pak Has. Biasanya kami, saya screenshot dari sama proses mengajar aja ini. Terakhir teman-teman juga minta foto bareng Bu. Oh, foto Mungkin bareng. teman-teman bisa nyala kamera ya. Baik. Sebentar saya stop. Oke, dulu. Dapat. Ya, 12 ya. Sip banget, Mbak. Klik ininya sinyal. Maaf, sebentar Bu.
Bagus nggak? Tampilan kalian bagus. Betul tampilan. Betul tampilan. Ada tampilannya bagus nggak, Pak? Mbak Ika aja boleh, Pak? Enggak ya? Hah? Ya, Mbak Ika boleh. Hah? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bu. Jinai. Hai. Mau berapa? Sudah? Sudah. Sudah. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. 1, Baik. 2, 3. Kalau gitu, Terima kasih, Bu. ya terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk partisipasinya dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, semoga apa yang kita belajar di mata kuliah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih sekali lagi dan saya berharap kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, sampai jumpa. Sensei. Terima Terima kasih kasih, Bu Sensei. Sensei. Main lagi ke Indonesia. Arigatou gozaimasu, Sensei. Salam Iya. buat anaknya ya. Udah keluar. Keluar satu-satu. Wah, ini nggak diberhenti dulu rekamannya, udah langsung pada keluar-keluar aja.